Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taharru lailatal qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Ibu-ibu jamaah pengajian pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang berbahagia, tiada kalimat yang patut kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita selama bulan Ramadan, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah ritual, ibadah sosial, maupun juga aktivitas-aktivitas menambah pengetahuan dengan hadir di majelis-majelis virtual seperti sekarang ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, sudah di malam 10 terakhir kita menjalani puasa Ramadan hari ini, dan hari ini masuk pada tanggal ke-21 yang itu merupakan malam ganjil, yang ini dalam beberapa riwayat Nabi disebutkan bahwa malam-malam ganjil adalah salah satu dari tanda datangnya Lailatul Qadar. Karena itu perkenankan saya untuk menyampaikan materi tausiah pada sore hari ini dengan pembahasan mengenai Lailatul Qadar. Ibu-ibu rahimakumullah, kata Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lailatun dan Al-Qadar. Menurut Ustadz Adi Hidayat, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam Quran sering kita mendengar istilah Lailah, yang itu berbeda dengan kata Lail atau Al-Lail, meskipun secara bahasa memiliki makna yang sama yang berarti malam. Al-Lail bahkan juga menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Seperti ada surat Al-Duha, ada surat Al-Asr, ada surat Al-Fajr. Nah, Al-Lail dengan Lail dan Lailah itu berbeda. Jika Al-Quran menggunakan kata Lail atau Al-Lail, itu menunjukkan pada kata malam secara umum.
Sementara kalau menggunakan kata lailatun menunjukkan pada makna yang khusus, seperti kata Lailatul Qadar, yaitu malam yang bukan sembarang malam, namun malam yang khusus atau malam yang spesial. Kemudian kata Al-Qadar mengutip di beberapa buku karya Profesor Quraisy Shihab, baik dalam buku Membumikan Al-Quran maupun Wawasan Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa kata Al-Qadar memiliki 3 makna. Yang pertama, qadar bisa diartikan dengan penetapan dan pengaturan. Sehingga Lailatul Qadar di sini dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Ad-Dukhan yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah mengatur dan menetapkan khitah atau strategi bagi Rasulullah SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Nah, kemudian ibu-ibu, kata qadar yang kedua juga bisa diartikan kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Kenapa disebut dengan malam mulia? Karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia, kita bisa merujuk dalam surat Al-An'am ayat 91 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullaha haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Wa ma qadarullah, mereka orang-orang musyrik itu tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrih, dengan sebaik-baik kemuliaan atau kemuliaan yang semestinya. Idz qalu ma anzalallah, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan ala basyarin, kepada orang atau masyarakat, min syai', sesuatu pun. Nah, kata qadar di sini diartikan dengan kemuliaan, sehingga wa ma qadarullah artinya mereka tidak memuliakan Allah. Nah, ibu-ibu, untuk yang ketiga, kata qadar bisa juga diartikan sempit. Mengapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat banyak yang turun ke bumi sehingga menjadikan bumi ini sempit. Nah, kata qadar yang berarti sempit ini bisa kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 26 yang berbunyi Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki. Jadi yabsutu di situ diartikan dengan membentangkan atau melapangkan rizki, liman yasha, pada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan mempersempit. Jadi yaqdir atau kata qadar di sini antonim dari kata yabsut. Nah, ketiga arti tersebut semuanya dikatakan secara hakikatnya bisa dibenarkan, karena bukankah malam itu adalah memang malam yang mulia
yang bila diraih maka ia menetapkan masa depan manusia, dan bahwa pada malam itu malaikat turun ke bumi membawa kedamaian dan ketenangan. Ibu-ibu rahimakumullah, berbicara tentang Lailatul Qadar, kita langsung teringat dengan salah satu surat dalam Al-Quran ya yang menyebutkan mengenai hal ini, yakni surat Al-Qadar, yaitu surat yang ke-97. Surat ini meskipun turunnya oleh sebagian ulama dikatakan bahwa surat Al-Qadar ini turun setelah Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Jadi turunnya sudah belasan tahun dari ayat pertama yang turun, yaitu surat Al-Alaq. Namun dalam penempatan urutan surat dalam Al-Quran, kita bisa lihat ya bahwa surat Al-Qadar ini secara urutan ditempatkan setelah atau sesudah surat Al-Alaq atau surat Iqra itu. Nah, mengapa demikian? Karena kedua surat itu ditemukan keserasian yang mengagumkan. Kalau dalam surat Al-Alaq, kaum muslim atau awal mula turunnya ini memang kepada Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Jibril untuk membaca. Namun ayat ini juga perintah untuk kita sebagai muslim untuk diperintahkan untuk membaca, dan yang dibaca itu antara lain adalah Al-Quran. Karena itu inilah hikmah atau sesuatu keajaiban ya dari Al-Quran, bahwa dari sisi penempatannya ini adalah hal yang tauqifi. Tauqifi itu maknanya adalah sudah hak prerogatif Allah yang menempatkan. Para ulama tidak ada ruang untuk beristihad menempatkan di mana letak-letak surat-surat dalam Al-Quran itu. Jadi sekali lagi, surat Al-Qadar meskipun turunnya jauh setelah surat Al-Alaq, namun penempatannya dalam Al-Quran itu diurutkan karena terdapat beberapa keistimewaan dan tentunya ada keserasian yang jika kita renungi itu begitu sangat mengagumkan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana bunyi surat Al-Qadar ya? Saya yakin ibu-ibu sudah semua menghafal bunyi surat Al-Qadar tersebut ya, sebagaimana tadi sudah saya baca di awal iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu kembali kepada Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu? Ibu-ibu rahimakumullah, dalam bukunya Profesor Quraish Shihab di sini juga disebutkan bahwa untuk menyebutkan kata dan tahukah kamu atau wama adraka dalam Al-Quran terkadang digunakan bentuk kata kerja lampau atau madhi dengan menggunakan kata wama adraka. Namun tidak sedikit juga
digunakan kata wama yudrika, yang itu sama-sama mempunyai makna dan tahukah kamu. Contoh beberapa kata yang menggunakan beberapa ayat yang menggunakan kata wama adraka, ada kata wama adraka mat-thariq ya di surat At-Thariq ayat 2, lalu ada wama adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu di surat Al-Balad ayat 12. Lalu wama adraka ma lailatul qadar di surat Al-Qadr ayat 2 ini. Nah, kemudian selain kata adraka digunakan juga kata yudrika. Bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu boleh jadi hari berbangkit itu adalah hari dekat waktunya. Kemudian ada kata wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Lalu di surat Abasa ayat 30 ada kata wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Nah, ibu-ibu, penggunaan kata adraka dan yudrika di sini oleh Profesor Quraisy dijelaskan apa perbedaan dari penggunaan kata adraka dan yudrika. Jika Al-Quran menggunakan kata adraka, itu berkaitan dengan objek pertanyaan yang menunjukkan hal-hal yang sangat hebat dan sulit dijangkau hakikatnya secara sempurna oleh akal pikiran manusia. Nah, kemudian kata yudrika yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin diketahui manusia. Jadi bisa dipahami bahwa yudrika digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang tidak mungkin diketahui walau oleh Nabi sendiri. Sementara kalau menggunakan kata wama adraka, walau berupa pertanyaan, namun pada akhirnya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau mendapatkan informasi lanjutan dari sesuatu yang semula Nabi tidak mengetahui. Nah, ini diantara perbedaan kata adraka dan yudrika. Jadi kalau yudrika itu memang sesuatu yang Nabi memang tidak punya otoritas untuk mengetahui. Sementara wama adraka, mulanya Nabi memang tidak mengetahui juga karena pertanyaannya adalah tahukah kamu. Tapi kemudian Allah menginformasikan lebih lanjut mengenai hal yang tidak diketahui oleh Rasul tersebut. Ibu rahimakumullah, kembali kepada malam Lailatul Qadar ya. Di sini sudah banyak informasi insyaallah yang kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar itu, diantaranya adalah nilainya khairum min alfi syahr, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau dalam hitungan sepadan dengan 83 tahun. Jadi seandainya kita melakukan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar itu sekali kita membaca atau misalnya satu ayat kita membaca Al-Quran, itu kalau menurut Ustadz Adi Hidayat seakan-akan kita membaca selama 83 tahun tanpa berhenti. Nah, mengenai amalan-amalan apa saja yang disunahkan untuk dilakukan di malam Lailatul Qadar, sudah sering juga kita dengarkan dari para penceramah atau mubalik ya, bahwa di antara amalan yang
sunnah dilakukan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Lalu memperbanyak zikir, memperbanyak doa dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau bisa juga kita perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu doa itu adalah kita mohon kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi juga kita memohon sama Allah untuk diberikan kebaikan di akhirat. Dan amalan yang lainnya tentu sedekah, infak, dan amal-amal baik yang lainnya juga perlu kita intensitasnya lebih kita perbanyak dibanding dengan hari-hari biasa. Nah, ibu-ibu, amalan yang seringkali juga sudah kita dengar ya, bahwa di 10 malam terakhir itu Rasulullah lebih banyak melakukan i'tikaf, yaitu penyucian diri, karena bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Karena itu diharapkan jiwa manusia yang setelah berpuasa selama 20 hari sebelumnya telah mencapai tingkat kesadaran dan kesucian yang memungkinkan malam itu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dianjurkan untuk mempraktekkan i'tikaf atau berdiam diri dan merenung, yang sebaiknya dilakukan di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa pada malam Qadar yang ditemui atau yang menemui Nabi pertama kali adalah ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad juga merenung tentang diri beliau dan masyarakat. Ketika Nabi sudah pada puncak kesuciannya dengan bertahanus itu, lalu kemudian Jibril membawa ajaran dan membimbing beliau, sehingga sebagaimana banyak kita baca dari sejarah ya, terjadi perubahan total dalam perjalanan hidup beliau. Bahkan Rasulullah juga melakukan banyak perubahan di masyarakat jahiliyah saat itu. Karena itu beliau mengajarkan kepada umatnya dalam rangka menyambut kehadiran Lailatul Qadar itu adalah antara lain dengan melakukan i'tikaf. Nah, menyangkut informasi yang sering kita dengar bahwa ada tanda alamiah, misalnya akan ada tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar ini, menurut Profesor Quraisy, Al-Quran tidak menyinggungnya. Memang ada beberapa hadis yang mengingatkan hal tersebut, tetapi hadis tersebut menurut pakar hadis masih dilakukan penyaringan yang cukup ketat. Seperti ada hadis yang mengatakan wa amaratuha antus bihas syams fi sabihati yaumiha bayda wala sya'a laha. Misalnya tanda kehadiran Lailatul Qadar adalah matahari pada pagi harinya terlihat putih tanpa sinar. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan wa amaratuha annaha swafiyah bilujah ka'anna fiha komaron satian sakinah la barda fiha walahar. Jadi tandanya adalah langit bersih, terang bagaikan bulan sedang purnama, tenang, tidak dingin dan tidak pula panas. Meskipun demikian ibu-ibu, jadi hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya, dan karena itu kita
dapat berkata bahwa tanda yang paling jelas tentang kehadiran Lailatul Qadar bagi seseorang adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, adanya kedamaian dan ketenangan. Ibu-ibu, sebelum mengakhiri tausiah ini, sedikit saya simpulkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini juga dianggap sebagai malam yang penuh berkah karena pada malam itu Al-Quran pertama kali diwahyukan. Kemudian malam itu adalah malam yang penuh damai. Manusia tidak boleh terlena dalam pelukan malam. Manusia justru harus pandai memanfaatkan malam sebagai momen untuk memperkuat diri dengan memperbanyak iktikaf, zikir, berdoa, dan memperbanyak amalan atau ibadah sosial dengan infak, sedekah, dan amalan-amalan kebajikan yang lain. Saya tutup dengan sebuah puisi yang ditulis oleh Johan Effendi dalam buku Pesan-pesan Al-Quran mengenai surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar. Dalam puisinya dituliskan, di malam penuh keagungan Lailatul Qadar, malam penuh keutamaan melebihi 1000 bulan. Malaikat Jibril turun menemui Muhammad yang sedang bertahanus memikirkan umat. Di Gua Hira terdapat sinar wahyu mulai memancar. Bacalah dengan nama Tuhan pelantanmu Maha Pencipta yang menciptakan manusia dari sebuah embrio. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajari dengan pena, mengajari manusia apa yang mereka tak tahu. Itulah pesan langit paling dini. Membaca perintah awal Tuhan untuk meraih kemajuan. Membaca, membuka diri menerima informasi tentang ilmu dan hikmat. Tentang segala yang tampak dan tersembunyi di alam semesta dan dalam diri. Membaca membuat diri sadar, sebanyak apapun ilmu didapat, belum setitik isi samudera ilmunya. Bacalah dan bacalah hingga jasad terbujur di liang lahat. Kemudian untuk surat Al-Qadar dengan judul puisi dari Johan Effendi, Malam Penuh Berkah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, membawa pesan-pesan samawi bagi kehidupan manusia di bumi. Sumber hidayah untuk pencerahan dan kearifan. Al-Quran turun membawa pesan damai bagi umat manusia agar tak terjadi permusuhan karena perbedaan. Al-Quran turun membawa fajar harapan untuk hari esok, untuk masa depan. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga tausiah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan menjadi nasihat berharga untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu-ibu sekalian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.